Sekarang kita akan melihat sistem login pada autentikasi ini. Sebagian besar fungsi dan tampilannya akan sama, maka saya akan copy dari bagian register dan di paste di bagian login.php. Yang perlu kita perhatikan di bagian actionnya sekarang kita ganti menjadi login.php. Dan di bagian if else-nya juga kita hanya akan mengambil bagian validasi. Ketika dia udah disubmit, kita akan mengambil nama dan password. Dan setelah itu kita akan ngecek apakah dia kosong atau enggak. Nah, setelah dari sini baru kita mau mengganti fungsi-fungsinya. Nah, yang paling simpel kita panggil aja dulu satu fungsi. Kita masih akan menggunakan if else, tapi kita panggil dulu fungsi check_data. Tentu check_data ini kita belum punya. Jadi kalau kita lihat sekarang di bagian db.php atau user.php lebih tepatnya, kita akan membuatnya di bagian sini untuk login. Nah, kita tulis function check_data di mana akan ada dua parameter. Kita akan mengoper si nama dan juga password di sini. Berarti di parameternya akan kita terima sebagai nama dan juga password. Dan sama seperti fungsi sebelumnya, kita mau menggunakan query, maka kita global link pertama untuk menyambungkan koneksi, lalu mencegah SQL injection dengan fungsi-fungsi ini. Nah, sekarang kita lihat isi database yang kita punya. Ada nama dan juga password. Tentu kalau kita mau login, kita akan menguji apakah nama ini punya password yang sama dengan yang user masukkan ketika klik di bagian login ini. Nah, langsung aja kita uji. Karena kita sebelumnya udah menggunakan fungsi dari password hash untuk menghash passwordnya. Nah, sekarang untuk mengembalikan passwordnya atau mengujinya kita menggunakan password_verify. Di password_verify sendiri fungsinya yang pertama adalah string yang dimasukkan oleh user dan yang kedua adalah hash yang kita dapat dari database-nya. Nah, ini kita mau ngambil juga data dari database-nya sesuai dengan nama yang dimasukkan. Lalu setelah itu kita akan menguji apakah nama dan juga string yang apakah username yang dimasukkan, kita lihat passwordnya, lalu kita ambil dari database, sama dengan yang user masukkan sebagai password biasanya. Nah, ini kita bungkus di dalam if else karena dia hasilnya true atau false. Jadi kalau dia true, kita bisa die di sini berhasil. Die ingat untuk memberhentikan scriptnya, kalau enggak kita akan tulis gagal karena dia false hasilnya. Nah, password kita udah punya password yang dimasukkan oleh user, pengganti string ini. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana dengan hash yang ini? Nah, hash yang ini harus kita ambil dari database. Tentunya kita butuh query di sini. Kita akan pilih bagian password aja, select password karena kita cuma butuh passwordnya dari users, dari table users, di mana username sama dengan nama dalam tanda kutip seperti ini. Jadi kita mau ngecek nama yang dimasukkan dan hasil dari ini masih query-nya, maka kita harus menggunakan mysqli_result untuk query-nya. Nah, nggak cukup di sini. Kalau kita print R sekarang atau kita lihat hasilnya, kita bungkus dia di satu variabel namanya result biar bisa kita pakai lagi. Kita lihat kalau hasil dari result ini, misalnya saya masukkan Hilman, lalu 1, 2, 3, kita klik daftar. Nggak bisa, tentu MySQL query maksud saya, bukan MySQL result. Kita lihat di sini. Nah, di sini dia butuh dua parameter. Kita harus masukkan database-nya, yaitu dari link ini yang udah kita bikin globalnya. Kita balik lagi. Nah, sekarang dia udah ada hasilnya. Sekarang kita mau ngambil dari hasilnya ini. Kita pernah belajar di bagian database dasar untuk mengeluarkan hasil, kita menggunakan metode while, lalu yang dibungkus dengan mysqli_fetch_assoc. Nah, ini kita while kalau tentunya kita punya banyak data. Sementara di sini kita hanya punya setiap username hanya punya satu nama aja. Nah, jadi kita sebenarnya nggak perlu pakai while. Kita cukup menggunakan metode mysqli_fetch_assoc ini. Kita bungkus sebagai parameternya si resultnya. Sekali lagi kita nggak perlu pakai while. Kita cukup membungkusnya lagi, bisa di variabel yang sama atau di variabel baru juga boleh. Yang jelas kita akan lihat hasilnya sekarang.
kalau saya print a result, maka dia akan memberikan string atau hash dari passwordnya. Karena sekali lagi ini sama aja, kita ngambil password dengan username yang kita masukkan. Kita ngambil dari database, lalu kita query, kita jalankan query-nya. Hasilnya mau kita keluarkan dengan fetch ASOC ini. Karena hasilnya cuma satu, kita nggak perlu while lagi. Kita cukup nyimpen dia di satu variabel. Nah, sekarang kita udah punya nih si hashnya ini di bagian resultnya. Jadi kita bisa taruh result di bagian sini, atau teman-teman mau balik si hashnya kita ganti jadi variabel yang ini. Nah, berarti kalau kita reload sekarang, password verify-nya butuh 2 parameter. Dia masih array, ternyata salah satunya, atau lebih tepatnya bagian hash ini. Jadi kalau kita lihat strukturnya di var dump, lalu hash, strukturnya gimana sih si hash ini? Ternyata dia berada di satu string yang namanya password atau satu array. Makanya kita harus ngambil si hash ini bukan hash gini aja, tapi kita taruh kurung kotak seperti array lalu ngambil password, karena hasil dari fetch ASOC ini adalah array. Nah, kita bisa naruh seperti ini, atau teman-teman mau bungkus dia di bagian awalnya biar lebih rapi juga boleh. Kalau kita reload sekarang, pastikan hasilnya adalah berhasil. Nah, kita tes kalau passwordnya saya salahin, saya masukin Hilman tapi passwordnya 1234, kita akan mendapatkan gagal. Itu dia. Kalau kita benar, sekali lagi Hilman 123 daftar, berhasil. Nah, seperti sebelumnya, kalau teman-teman mau, kita menguji dulu sebelum login, yaitu cek namanya, apakah namanya udah ada atau enggak. Karena kita nggak mau login kalau username-nya belum ada di database. Misalnya kita login sekarang, Henry misalnya, lalu 123 daftar, hasilnya gagal. Gagalnya bukan karena passwordnya salah, tapi karena namanya nggak ada atau emang belum daftar orangnya. Nah, kita mau bikin fungsi ini di video berikutnya.